Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami jangan berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai pengikut Kristus dengan pikiran, perbuatan, perkataan, dan pekerjaan kami. Ya Roh Pencipta, kami mohon selesaikanlah karya yang telah Kumulai dalam diri kami. Hindarkanlah kami dari segala perbuatan yang jahat, dan hidupkanlah dalam hati kami penghargaan terhadap segala yang hidup dan kegembiraan atas segala yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Rut bab 1 ayat 1, ayat 3 sampai ayat 6, ayat 14b sampai ayat 16 dan ayat 22. Pada zaman para hakim pernah terjadi kelaparan di tanah Israel. Maka pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, Elimelek namanya, beserta istri dan kedua orang anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian meninggallah Elimelek, suami Naomi, sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah pula kedua anaknya, sehingga Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya, mau pulang meninggalkan daerah Moab. Sebab daerah Moab itu, Naomi telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Orpa lalu mencium mertuanya, minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada mertuanya. Berkatalah Naomi, iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para dewanya. Pulanglah juga menyusul dia. Tetapi Rut menjawab, janganlah mendesak aku meninggalkan dikau dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama Rut, menantunya yang berbangsa Moab, dan turut pulang. Dan mereka tiba di Betlehem pada permulaan musim panen jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Refrain. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetapi setia untuk selama-lamanya. Refrain. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Refrain. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Refrain. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Refrain. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 22, ayat 34 sampai ayat 40. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai selalu dan sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Saudara-saudariku, mungkin di antara kita ada yang mempertanyakan, mana yang harus didahulukan? Kasih kepada Allah atau kasih kepada sesama? Ada orang yang sangat aktif di masyarakat, tapi sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan keagamaan. Saking sibuknya dengan kegiatan kemasyarakatan, ada doa rosario di tetangga sebelah rumah pun tak hadir. Apalagi kegiatan di gereja atau di paroki. Kejadian sebaliknya, ada umat Katolik yang aktif luar biasa di gereja atau di paroki, tetapi sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan masyarakat. Bahkan kerja bakti di depan rumah pun dia tidak hadir. Nah, apa kata penginjil Matius yang kita dengarkan pada hari ini tentang perintah pertama dan utama? Kata pertama dalam hubungannya dengan perintah kasih akan Allah. Kata kedua dalam hubungannya dengan perintah kasih akan sesama. Rasanya tidak menunjuk pada prioritas pelaksanaan. Hal ini jelas karena Santo Matius menuliskan kata-kata yang sama dengan itu. Langsung sesudah kata-kata kedua tersebut, perintah yang pertama dan utama, haruslah dimengerti bahwa kata pertama menerangkan penomoran saja, sedang kata utama menerangkan bobot permasalahannya. Dalam prakteknya, sesuatu yang utama belum tentu harus dilakukan mendahului yang lain. Hukum yang utama harus dijabarkan dalam berbagai hukum yang lebih praktis agar dapat diamalkan. Yang menarik adalah bahwa dalam bacaan pertama, hukum yang utama tadi langsung dikaitkan dengan pengalaman dasar hidup berbangsa bagi bangsa terpilih. Mereka mengalami bahwa menjadi bangsa yang besar di bawah bimbingan Tuhan, mereka dulu harus berjuang bersama untuk mempertahankan diri, menghadapi musuh bersama, dan tantangan alam yang ganas. Pengalaman-pengalaman senasib itu menyadarkan mereka bahwa hanya dapat bertahan dalam persaudaraan. Kemudian mereka menjadi bangsa yang besar. Sudah perbudakan Mesir dirasakan banyak karena bimbingan dan kebaikan Tuhan. Demikianlah kasih Allah dan kasih akan sesama muncul bersama kesadaran kebangsaan Israel tersebut. Lama sesudah peristiwa Mesir, kemudian ada perubahan sikap pada sebagian bangsa ini. Yakni ketika mereka sudah agak lama menikmati kemerdekaan, sebagian orang Israel mulai melupakan Allahnya. Mereka ingin menjamin hidupnya tidak dengan janji Allah, tapi dengan harta benda yang memang menjanjikan kemudahan-kemudahan. Lama-kelamaan orientasi hidup bangsa terpilih mulailah beralih ke harta dan kesenangan duniawi. Sesama berubah menjadi alat produksi
dan hak-haknya kurang dihargai. Pada Injil Matius hari ini, tidak hanya menjelaskan bahwa Yesus mengenal sejarah Israel, dengan menekankan hubungan erat antara cinta kepada Tuhan dan kepada sesama, Yesus menunjukkan hakikat hukum. Semua tindak kesalehan atau taat hukum Taurat tak ada artinya jika tidak dijiwai dan didasari oleh cinta pada Allah dan sesama. Janganlah kita berbuat kebaikan karena hukum atau aturan berkata demikian, tapi berbuatlah kebaikan karena kasih kepada Tuhan dan sesama. Yesus pun pernah ditegur, "Apa urusanmu dengan kami yang kudus dari Allah?" Dalam Matius bab 8 ayat 29b. Teguran ini mau mencerminkan sikap orang yang memisahkan antara kasih kepada sama dan kasih kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak perlu turut campur dalam urusan dengan sesama. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab sosial. Idealnya taat kepada Allah terwujud dalam kesalehan dan sosial. Dalam hubungan sesama, kita tak bisa menyatakan mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau tidak bisa mencintai sesama, citra Allah yang kelihatan. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat selalu, berkah dalam. Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.